Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Dwi Utari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai telaah ilmiah saya yang berjudul Perimetri Statis dan Kinetik dengan pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata, konsultan, subspesialis glaukoma. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu lapang pandang. Jadi, lapang pandang adalah bagian ruang di mana objek masih dapat terlihat pada saat yang sama selama pandangan terfiksasi stabil ke satu arah. Normalnya, bidang visual monokuler terdiri dari visual sentral yang meliputi penglihatan 30 derajat bagian dalam serta fiksasi sentral, dan bidang visual perifer yang meluas 100 derajat ke lateral, 60 derajat ke medial, 60 derajat ke atas, dan 75 derajat ke bawah. Lalu kita masuk ke pemeriksaan perimetri. Pemeriksaan perimetri ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memeriksa lapang pandang dan dapat digunakan untuk mendeteksi dan mendiagnosis kelainan oftalmologi dan kelainan neurologi, seperti terjadinya kerusakan dalam proses fungsi penglihatan yang kemudian dilukiskan oleh daerah yang jelek pada peta penglihatan. Terdapat dua macam perimetri yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu perimetri statis dan perimetri kinetik. Pertama-tama kita akan bahas perimetri statis terlebih dahulu, di mana perimetri statis ini adalah pemeriksaan lapang pandang dengan menyediakan titik-titik stimulus yang muncul sekilas dengan intensitas yang bervariasi untuk menentukan nilai ambang deteksi cahaya pada berbagai area lapang pandang yang diuji. Salah satu perimetri statis yang sering digunakan adalah perimetri Humphrey. Dan perimetri statis lainnya adalah perimetri octopus dan perimetri Deacon. Namun, pada kesempatan ini saya akan lebih menjelaskan mengenai perimetri Humphrey. Perimetri Humphrey ini memiliki prinsip kerja, yaitu dia akan memberikan stimulus atau target dari perimeter Humphrey ini yang tidak akan bergerak dan akan bercahaya selama 200 milisecond pada beberapa lokasi yang berbeda-beda dalam bentuk persebaran. Setiap titik ini nantinya akan memiliki angka sebagai threshold atau ambang batas dari sensitivitas retina, atau kemampuan dari titik tersebut untuk menangkap stimulus yang terlemah atau 50%. Angka tersebut kemudian akan diukur dalam hasil desibel. Bagaimana cara kerja dari Humphrey? Pertama-tama, pasien duduk dalam keadaan nyaman. Kita juga harus memperhatikan pupil pasien. Jika pupil pasien kurang dari 2 mm, maka kita harus lakukan penetesan 2,5% phenylephrine. Yang kedua, kita perlu koreksi penglihatan dekat terlebih dahulu. Jadi, diutamakan apabila pasien yang memiliki kelainan refraksi, maka kita pakaikan lensa kontak terlebih dahulu. Apabila pasien menggunakan frame kacamata, jangan sampai frame kacamatanya menyentuh bulu matanya. Yang ketiga, jelaskan pada pasien tentang cara pemeriksaan ini, di mana kita akan menjelaskan bahwa nanti kita akan memberikan stimulus berupa titik-titik cahaya, dan apabila pasien melihat titik-titik cahaya, instruksikan pasien untuk menekan tombol yang akan kita berikan kepada pasien. Lalu, pemeriksaan ini dilakukan kedua mata secara bergantian. Untuk mata yang belum diperiksa, maka ditutup terlebih dahulu dengan menggunakan penutup mata. Lalu selanjutnya kita redupkan lampu ruangan, dan kita pastikan posisi mata pasien berada di tengah. Lalu selanjutnya kita instruksikan pasien untuk tetap melihat lurus ke depan di titik hitam fiksasi, dan kita mulai pemeriksaan dengan mesin otomatis dengan instruksi pada pasien untuk menekan tombol setiap melihat stimulus. Ulangi pada mata yang belum diperiksa. Lalu bagaimana hasilnya? Lalu pada hasil ini bisa kita lihat ada dua gambar. Yang pertama adalah sensitivitas retina yang digambarkan secara kuantitatif dalam desibel. Jadi, semakin besar angka numeriknya, berarti semakin tinggi sensitivitas retina untuk menangkap stimulus. Maka dengan Greystone, simbol akan menambahkan gambaran titik yang semakin putih dan sebaliknya. Bisa dilihat pada pemetaan bentuk warna dalam bentuk Greystone dari DB dan ASB. Lalu kita lanjut ke pemilihan program pada perimetri Humphrey. Di sini terdapat 3 macam program. Yang pertama ada supra-threshold strategies, lalu ada threshold strategies yang terdiri dari full and fast threshold, lalu selanjutnya ada efficient threshold strategies. Kita masuk ke supra-threshold strategies terlebih dahulu, di mana program ini diberikan kepada pasien yang baru pertama kali melakukan pemeriksaan dan dicurigai memiliki kelainan yang hanya ringan saja. Jadi semacam pemeriksaan itu semacam strategi screening. Program ini berlangsungnya cepat, sekitar 6 menit per mata, dan hanya akan memberikan keterangan adanya defek, tapi untuk detail lokasinya masih kurang jelas. Program ini kurang baik untuk memberikan
Pemeriksaan penyakit glaukoma. Jika ada defek yang absolut, maka akan diberi tanda bulat hitam dan defek yang relatif diberi tanda silang. Lalu lanjut ke threshold strategies, di mana program ini mengukur reduksi atau pengurangan dari sensitivitas retina pada seluruh titik yang akan diperiksa. Sangat berguna dalam menggambarkan secara detail defek yang terjadi. Terdapat dua macam threshold strategies. Yang pertama ada full threshold dan yang kedua ada fast threshold. Untuk full threshold ini, dia ini gold standar untuk pengukuran penyakit glaukoma. Yang tersering yang dipakai adalah program 32 atau 24-2, di mana 32 artinya pengukuran 30 derajat dari visual sentral, untuk 24 artinya 24 derajat dari visual sentral. Komputer awalnya akan mengukur threshold pada titik utama pada setiap kuadran, yaitu sekitar 9 derajat dari meridian vertikal dan meridian horizontal untuk program 32. Selanjutnya akan mengukur titik-titik di sebelahnya secara berturut-turut seperti anak tangga. Awalnya setiap titik akan diberikan 4 dB sampai pasien tidak dapat melihatnya. Yang selanjutnya akan dinaikkan tiap 2 dB sampai dapat dilihat oleh pasien. Angka di mana pemberian 2 desibel terakhir yang dapat dilihat oleh pasien adalah threshold dari titik tersebut. Lalu ada fast threshold. Program ini memakai data dari pemeriksaan sebelumnya yang akan dipakai untuk memeriksa hanya pada daerah yang sangat dicurigai dan tidak pada daerah lainnya. Jika program full threshold menggunakan 2 desibel untuk tiap kenaikannya, maka untuk program fast threshold menggunakan 3 desibel. Lalu lanjut ke program yang ketiga, yaitu Efficient Threshold Strategies atau Swedish Interactive Thresholding Algorithm, atau kita bisa sebutnya SITA. Program ini merupakan program standar baru yang lebih baik dibanding dengan program threshold. Program ini dibuat supaya dalam menganalisa hasil pemeriksaan lebih cepat dan tidak terlalu bervariasi serta lebih akurat. Program SITA ini sangat cepat dalam pemeriksaannya, yaitu 2 kali lebih cepat dari full threshold dan terbagi atas 2 macam, yaitu SITA standar dan SITA fast. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perimetrik kinetik. Di mana perimetrik kinetik ini adalah pemeriksaan apa pandangan dengan stimulus yang bergerak dari area yang tidak terlihat hingga dapat dilihat oleh pasien. Perimetrik kinetik merupakan pemeriksaan alternatif selain perimetri statis dan dapat menggunakan tangen screen atau perimetri Goldman. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perimetri. Kita perlu ketahui terlebih dahulu mengenai prinsip kerja dari Goldman, di mana perimetri Goldman ini sangat bergantung pada kemampuan operator sebagai pemeriksa yang akan menggerakkan stimulus dari satu area yang tidak terlihat ke arah area yang terlihat. Ukuran dan intensitas stimulus yang bervariasi telah ditentukan besar dan intensitasnya oleh pemeriksa. Titik di mana stimulus mulai terlihat dari sebelumnya tidak terlihat merupakan batas terluar dari lapangan pandang, sehingga jika titik-titik tersebut dihubungkan maka akan membentuk garis isopter. Untuk cara pemeriksaannya sendiri, awal mulanya hampir sama dengan Humphrey, namun sedikit perbedaan di mana stimulusnya akan digerakkan oleh pemeriksa, di mana di sini pemeriksa akan menggerakkan pantograf dari area tak terlihat menuju area yang dapat dilihat oleh pasien dengan kecepatan 3-5 derajat per detik. Kita akan menginstruksikan pasien jika melihat cahaya untuk menekan tombol, lalu jika telah didapatkan isopter pada daerah perifer, pasangkan lensa koreksi. Jika memang diperlukan, dan mulai kembali untuk daerah sentral dengan memakai beberapa isopter. Blind spot didapatkan dengan target yang paling kecil. Untuk kesimpulannya, di sini dapat kita lihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pemberian statik dan kinetik. Dimana untuk lokasinya statik, di sini lokasi titik stimulusnya sudah difiksasi sebelumnya. Berbeda dengan kinetik, yaitu lokasi pergerakan stimulusnya ditentukan oleh pemeriksa. Untuk otomasinya sendiri, statik ini otomatis, sedangkan kinetik semi otomatis, dimana membutuhkan keterlibatan dari pemeriksa. Untuk resolusi spasial statik lebih rendah, kinetik lebih tinggi. Untuk akurasi sensitivitas ambang batas visual, statik lebih tinggi dan kinetik lebih rendah. Deteksi terbaik perimetri statik adalah perubahan kecil pada sensitivitas dan perubahan pada pandangan sentral. Pada kinetik, deteksi terbaik merupakan perubahan kecil pada batas pandangan, perubahan pada pandangan perifer, pandangan sentral yang tersisa, serta defek lapang pandang pada anak-anak. Lalu untuk kegunaan umum pada perimetri statik adalah pada pemeriksaan glaukoma, macular disease, atau tes kemampuan penglihatan. Untuk kinetik dapat digunakan pada penyakit neurooftalmologikus, penyakit peripheral retina, dan penglihatan lebih rendah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.